Maaf saya nggak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya biker subuhan tadi saya cerita sampai jadi dalil saya pulang duluan di pertemuan. Lebih dari 20 Habib tadi di Cianjur saya ngaji. Ribuan jemaah karena Torikoh ikut, pemuda nanti ada di YouTube saya, itu pemuda Pancasila ikut, Sapu Jagat ikut, FPI ikut, Ansor ikut, semua ikut tadi. Saya cerita saya nggak bisa lama di sini karena menunggu ribuan biker subuhan. Tapi mereka berkata, biker subuhan Tasik Ciamis memang Priangan Timur begini. Demi Allah, kalian dipuji oleh mereka, kalian dihitung oleh mereka. Demi Allah saya bersaksi, kalian dipuji oleh mereka, kalian dihitung oleh mereka. Pertahankan, jangan merosot ini. Nanti mau hujan mau tidak berangkat, ngomong tapi ada hujan tidak datang. Ini yang streaming nonton lagi, kamu mah hanya bisa nonton aja, ngomong aja. Demi cintaku kepadamu, gunungku kita pulau gunung kan kudaki, lautan kan kusam, ada hujan, aduh nggak jadi apel lo, bloan lo. Lain kali kalau milad acara besar, mau hujan mau tidak, gayung bersambut, telepon, ayo datang. Kita baru kehujanan, kita baru kena air hujan, belum kena peluru zaman dulu, zaman Belanda. Berangkat apapun yang terjadi, betul? Begitu, kalian sudah dipuji, dapat dihitung oleh dunia ini. Habib Cianjur Sukabumi sudah menghitung. Alhamdulillah, ketika para santri kiai kurang berani, sekarang muncul biker subuhan menggerakkan dari masjid ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an nukimal ijtima'a wal ittihad wat tawadud bainal ibad wa nahana an tafarruq wat tabaghud wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi wa'adana bi yaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul haiju syarafa wa rifqa fawqal ibad. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsadana ila sabilir rasad wa ala alihi wa ashabihi alladhina al-muti'ina bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-madad 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 ya Rasulullah. Penyegaran al-madad 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 ya Rasulullah. Madad 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 ya Rasulullah. Al-madad 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 ya Rasulullah. Saya tahu Anda tidak pernah hafal syair ini karena saya pun hafal setengahnya saja. Tapi kan lumayan bikin shock terapi lah. Kok apa sih al-madad? Ya nanti kita bahas sedikit-sedikit. Adinda Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah, Adinda Kiai Ahmad Sufi, pengasuh acara Salam Nusantara kalau tidak salah. Salam Nusantara di TV One. Beliau juga bagian yang tidak terpisahkan dari para murabi, para mu'alim di Biker Subuhan. Kemudian Al-Mukarram Ingkang Rai Adinda Kiai Haji Asep Jamin Akasa, Adinda Kiai Haji Nur Khalis, saudaraku Kiai Ahmad Zaini, Kiai Otong, dan Adinda Al-Ustadz Heri, serta Bini Sepuh Biker Subuhan baik dari Tasik, Priangan Timur, Fauzi, dan seluruh tamu. Konon katanya ada yang dari jauh ya, Sukabumi. Mana Sukabumi? I love Sukabumi. Sukabumi luar biasa, meski jalan ke kampungnya masih banyak yang buruk. Karena saya kemarin baru sampai ke Segaranten ke dalam.
Tapi ya Sukabumi memang oke, luar biasa. Sampai-sampai Ripka Ciptaning mencalonkan di Sukabumi juga berhasil gitu ya, luar biasa. Jadi Sukabumi itu luar biasa buat saya karena kawasannya paling luas. Terus dari selain Sukabumi, Cianjur ada? Tidak ada. Mana lagi yang jauh? Cirebon. Ana wong Cirebon tak? Oh, wong Cirebon ya. Terus ada lagi? Tadi apa yang tempat tahanan itu? Mana-mana tahanan kita? Oh iya, lo kok ganteng sampean, kok tahanan kok ganteng. Nah ya tahanan gini. Gitu lah. Sahabat semua yang amat saya banggakan, ada satu peristiwa yang menarik, bahwa nanti lihat di dalam tafsir ketika sang mufassir menerangkan tentang ayat fatalaqa Adama, tentang Adam diajari, bahwa Adam alaihissalam saat terusir dari surga diturunkan di Sarondib India, dan Sayyidatuna Hawa diturunkan di Jidah, maka Jidah itu adalah nenek artinya, dan iblis diturunkan di Ublah, kemudian syaitan diturunkan di Isfahan, Iran. Jadi kalau Anda pengen tahu tempat turun setan, Anda harus berangkat ke Iran, ke Isfahan sana. Kalau tidak percaya ya cek sendiri, karena ongkosnya mahal untuk datang ke sana. Ini terminologi tafsir mufassir. Jadi kalau mufassir itu boleh benar, boleh salah, boleh objektif, boleh subjektif. Tapi saya lebih percaya mufassir ketimbang Anda, karena kapasitasnya sudah teruji kan. Al-Thuraru Manthur. Nah, ketika Adam turun dari surga, karena Adam, awas ya, ada perbuatan kelompok muqarrabin, ada perbuatan kelompok abror. Ini terminologi ini Syekh Athaillah As-Sakandari yang membagi, tentu berdasar hadis. Kalau ada kesalahan yang dilakukan kelompok muqarrabin itu orang-orang yang sudah tingkat tinggi taqarrub, maka derajatnya akan jatuh luar biasa. Beda dengan golongan kita, abror ini ya habis sholat ngerokok, sebelum sholat ngerokok ya dianggap biasa-biasa saja. Jadi kalau ada wali Allah, kelompok muqarrabin, sebelum sholat merokok, sesudah sholat merokok, itu turun derajatnya menjadi setengah wali. Jadi setengahnya wali, setengahnya lagi nggak tahu saya apa bagiannya. Nah, Adam ini melanggar karena statua yang dibangun di surga oleh Allah kepada Adam dilanggar. Ketika beliau dijanjikan atau dibisiki oleh syaitan, kita tahu bersama, saya sudah sering menerjemahkan syaitan. Setan itu tidak pernah masuk di awal, pasti masuk di tengah. Gak pernah setan dari awal, jangan sholat, gak pernah. Setan itu masuk ketika Anda sholat, mempengaruhi rohanimu ketika sholat. Beda dengan iblis. Kalau iblis di awal melarang sholat, melarang puasa, menggeser tanggal mulut, melarang muharam, melarang anu dan lain-lain. Loh, ini saya cerita iblis. Ini kan cerita, namanya cerita. Jadi kalau setan itu masuk di tengah, Adam itu di awal ketika tinggal di swarga tidak digoda oleh iblis, dibiarkan oleh setan, dibiarkan. Begitu sudah tenang, uskun anta wa zawjukal jannah, digoda oleh setan. Dan kamu mau nggak hidup abadi? Oh tentu saja, saya pengen abadi di surga ini karena ini anugerah Tuhan yang terbaik, yang luar biasa. Kalau kamu pengen abadi, itu tuh ada pohon yang dilarang Tuhan. Dilarang itu karena supaya kamu tidak abadi. Bayangkan sekelas Nabi dan Rasul bisa digoda setan. Pak meneh kalian sekalian dan kelas saya. Jadi bersahabatlah dengan setan dengan cara Anda menghindari pola tindak tanduk setan dan pengaruh setan. Itu namanya bersahabat dengan setan, seperti bersahabat dengan corona. Karena corona bagian daripada syaitan. Gitu. Karena melahirkan mazhab baru, mazhab WHO dalam fikih. Nah, sahabat dalam pengertian bukan sahabat pengertian ta'rif syara ya. Jadi Kang Ustadz Sufi, terminologi pesantren itu main di ta'rif. Ta'rif ini penting dalam kitab Manatiqah Mu'arrafun ala salasatin kusin hadun wa rasmiyun wa lafdiyun ulim. Ta'rif itu menjadi penting definisi itu, supaya tidak salah pemaknaan. Jadi Anda jangan bicara sesuatu kalau Anda tidak mengerti tentang kata ta'rif, tentang definisi. Dan itu kaidah baku di mazhab 4. Nah, ketika setan digoda oleh setan menggoda Adam dan Adam tergelincir, maka perbuatan Adam hanya karena memakan buah khuldi, tidak melakukan perbuatan yang besar-besar kok.
Hanya makan buah aja kok masa begitu. Masa sampai dikeluarkan dari surga? Anda makan jambu tetangga dari kecil nggak pernah diusir, ya toh? Mencuri mangga tetangga kan biasa-biasa aja. Ini Adam terusir. Saat Adam terusir keluar dari surga, tengadah Adam dan dia melihat tihangnya aras. Aras itu dijaga oleh para malaikat, hamalatul arsy. Ternyata di tiang aras itu ada dua huruf besar, huruf kapital kalau sekarang. Pertama, lafdul jalalah a'raful ma'arif, Allahu jalla jalaluh. Yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda tidak percaya ini, tolong tanya ke NASA pakai satelit Hubble, katingali mual aras dia moal. Gitu loh. Begitu Adam lihat ada dua nama, turunlah Adam atas perintah Allah, diturunkan ke bumi. Sampai di bumi Adam 200 tahun menangis menyesal kepada Allah. 200 tahun. Jadi kalau air mata manusia sejak zaman Adam diciptakan sampai kepada manusia pada hari kiamat menangis karena sesuatu, dikumpulkan air matanya, tidak akan pernah sanggup mengalahkan jumlahnya air mata Adam. Saking banyak. Nabi Daud itu pernah nangis 40 hari 40 malam. Selesai nangis di sebuah tanah lapangan, tiba-tiba pohon tumbuh. Saking banyaknya air mata. Daud tidak ada apa-apanya dibanding Adam air matanya. 200 tahun nangis menyesal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kafirin. Setelah 200 tahun beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian 300 tahun kemudian Adam tidak pernah nengok ke langit. Adam itu kalau berjalan selama 300 tahun tungkul begini, nggak pernah berani begini. Kita beli Honda Beat baru kan sudah begini bawahnya. Mana oi mana? Ini Adam 300 tahun loh sampai. Bayangkan 300 tahun tidak pernah tengadah ke langit. Saya tadi di mobil tengadah terus karena jam 1 saya masih di Cianjur. Sampai ke sini jam 4. Karena supir bawa mobilnya edan luar biasa. Masya Allah Pak. Adam 300 tahun tidak pernah tengadah ke langit. Dan itu belum memperoleh yang diharapkan dari Allah oleh Adam. Kemudian Adam berdoa kepada Allah, as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ghafartali. Aku bermohon dengan kehormatan Muhammad, aku bermohon dengan kemuliaan Muhammad, Engkau mesti memaafkanku, Engkau mesti memberi ampun kepadaku Tuhan. Dan Allah mengabulkan permohonan Adam. Adam diampuni setelah beliau bertawasul menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan berfirman kepada Adam, Adam, ente tahu dari mana nama Muhammad? Rabb, ketika aku mau turun dari surga, kepalaku tengadah, aku melihat di tiang aras dua nama. Pertama lafdul jalalah, yang kedua adalah nama Muhammad. Tahukah engkau siapa dia? Adam menjawab, Tuhan, engkau yang maha tahu dengan ilmu qadim engkau. Aku tidak tahu siapa itu Muhammad. Ketahuilah Adam, nama itu nama yang aku muliakan. Adam berkata, Tuhan, makanya aku menyebut nama Muhammad. Tidak mungkin disandingkan sebelah namamu kalau nama ini tidak dimuliakan oleh engkau yang maha mulia. Allah berfirman kepada Adam, Adam, Muhammad adalah anak cucu keturunanmu. Dia yang akan menjadi penghulu sekian nabi, sekian rasul, penutup dan sumber cintaku kepada makhluk ada di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, kaum Yahudi Bani Israel itu ternyata lebih dulu tahu ketimbang bangsa Arab ada nabi bernama Ahmad alias Muhammad. Awas, nama kangjeng Nabi kita ini ada berapa? Jumlah namanya? 201. Saya aja 4. Miftah Fauzi Ismul Karim. Nama begitu lahir ke dunia asli oleh bapak saya, permanent name Miftah Fauzi. Setelah saya sekolah di SMP sampai Aliyah, Asanawiyah Aliyah, teman saya nggak manggil Mip, nggak manggil Fauzi, tapi manggil Iwan Pales. Itu kan namanya Landi atau Lakob.
Setelah saya punya anak, orang memanggil saya Abu Haikal, sebagian teman saya, karena saya punya anak namanya Haikal, maka itu namanya kunyah. Wasman atau wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'in siwa'u sahiba ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamahu ka Ja'farin wa Irniqo dalam Ibnu Malik, dalam terminologi bahasa Arab. Bayangkan, tidak ada makhluk di dunia ini yang namanya sebanyak nama Rasulullah. Cari di seluruh jagat raya. Sarang eta nami nupang seurna teh kabeh namina mulia semua. Ada namanya Fatonah di onah-onah, kan kurang keren. Muhibbin di ibin-ibin, kan kurang keren. Rasul nggak begitu. Namanya mulia, kandungan maknanya dalam, jumlahnya paling banyak. Timbul pertanyaan, Kang Miftah, kenapa sih nama Rasul banyak amat? Nama Allah saja 99. Ya, jangan dulu mengklaim begitu, karena Muhammad Rasulullah tidak bisa dimuqabalah, tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Nama Tuhan itu tidak terbilang jumlahnya, hanya yang diberitahu Tuhan 99, selebihnya hanya Tuhan yang tahu dan tidak berbatas. Kalau nama Muhammad berbatas 201. Jadi kalau antum nanti zaro, nanti kita April umroh, mudah-mudahan semua ikut, amin. Ya jangan semualah, mahal bayarnya, sebagian saja ya. Insya Allah April kita sama Pak Haji Walis rencana akan berangkat umroh. Mudah-mudahan ada dari biker subuhan yang ikut umroh bersama-sama. Insya Allah umroh bareng kami, insya Allah dapat buntut onta, insya Allah. Nah, nama Nabi ini jumlahnya banyak, menunjukkan kepada mulia yang diberi nama. Kasratul asma tadullu ala farofil musama, 200 sekian. Dan nama beliau itu sudah tercantum sebelum beliau diciptakan oleh Allah. Tidak pernah ada manusia begitu lahir ke dunia, brol, cecep, nggak ada. Brol, wawan, nggak ada. Nggak ada. Tidak pernah ada bayi lahir ke dunia langsung disebut nama. Kalaupun orang tuanya merencanakan nama, tapi belum jadi sebuah nama bagi anak tersebut. Sunnah memberi nama itu 7 hari dari kelahiran, maksimal 7 hari sudah ada nama terbaik, dan namanya harus nama-nama baik atau ismul karim. Sunnah dalam 7 hari itu dikhitan, sunnah dalam 7 hari itu diekahi. Dikhitan, diekah. Anak saya yang laki-laki semua dihitan di bawah 20 hari. Kenapa saya khitan masih anak-anak? Sebab air kencing anak yang baru mengkonsumsi ASI itu cepat membuat kering luka anak yang sudah dikhitan, karena dia menjadi antibodi dengan sendirinya. Yang kedua, kalau anak dihitan masih bayi, Anda tidak perlu repot beli sepeda, beli motor, beli anu, ngirit anggaran, insya Allah. Bahkan kalau ada yang nyecep ke bayi, ngasih sesuatu sangunya lagi itu kira-kira untuk bayi, itu pasti milik orang tuanya, karena bayi tidak bisa terima amplop. Itu kan yang luar biasa. Kemudian diekah. Ekah. Hadirin sekalian, hukum ekah itu hasil kias dari kurban. Ekah itu karena kias, hukum kias dari kurban. Ekah itu hasil produk kias dari hukum kurban. Kurban dan ekah bagi yang tidak mampu, jangan nunggu mampu. Ustadz, saya belum kebeli kambing, apalagi anak laki-laki mesti 2 ekor, anak perempuan 1 ekor, belum dapat duitnya, belum ada biayanya, orang tua juga nggak punya, cari kesana kemari nggak bisa. Apakah saya masih harus ekah? Harus lakukan ekah. Dengan apa? Pakai pendapat Ibnu Abbas yang digunakan oleh Imam Al-Madani dan diperintahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Bagi orang yang fakir, tidak mampu berkurban dan tidak mampu mengekahi anaknya, cukup dia walau hanya menyembelih walau min dujajatin, walaupun dia hanya menyembelih seekor ayam jago atau seekor soang untuk ekah anaknya. Ibnu Abbas loh, jangan main-main. Jadi ulah ngadaguan boga, ulah ngadaguan gablek, ayam jago ya pencit kersel, undang tetangga, ayo eka anak saya, kambingnya mana, nyicil. Kan yang diukur bukan daging, bukan darahnya, tapi tingkat pengorbanan Anda. Dalam ketidakmampuan masih bisa bersedekah dengan ayam jago. Ini kan luar biasa, apalagi kalau bebek gitu kan lebih enak digorengnya, karena tidak ada goreng soang. Ya, nah ini penting untuk melatih. 7 hari baru diberi nama, baru sebuah nama disematkan kepada bayi kita. Itu kebanyakan manusia, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Jauh sebelum lahir Allah menghikayatkan dalam Al-Quran ketika Isa bin Maryam diutus oleh Allah berkata kepada kaumnya. Di dalam Al-Quran dikatakan dengan bahasa Arab. Kalau Nabi Isanya kepada kaumnya nggak tahu pakai bahasa apa, bisa jadi pakai bahasa Ibrani, nggak tahu bahasa apa, yang pasti bukan bahasa Arab. Karena setiap Rasul itu diutus dengan lisan kaumnya. Hanya oleh Allah diceritakan di Quran menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena Qurannya bahasa Arab. Mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi nama Kanjeng Nabi itu Ahmad, Muhammad, ada lagi banyak. Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, Rasulun, Nabiun, Abu Taib, Abu Ibrahim, banyak. Sahibul liwa'i, sahibul ridai, sahibul darajati, sahibul buraki, sahibul faraji, dan sahibul belum lagi Nabi taubati harisun alaikum, 201 nama. Banyak sekali jenengan beliau. Nah, hadirin sekalian, ternyata orang Israel, orang Yahudi itu telah lebih tahu bakal ada nabi akhir zaman bernama Ahmad. Tentu bukan Ahmad Zaini di belakang saya, karena dia orang Cihanet. Masa saya nabi di Cihanet? Sarua aja jeung nabi palsu nu ti Garut, sen-sen. Jadi bisa sholawat sallallahu ala sen-sen. Keterlaluan. Nah, Bani Israel, orang Yahudi bersepakat kita cari nabi akhir zaman ini. Kalaulah nabi akhir zaman ini dari kelompok kita, dari ormas kita, dari komunitas kita, dari partai kita, kita akan usung dia menjadi pemimpin besar. Asal dia Yahudi, kita pasang balihonya banyak di setiap perapatan untuk mengepakkan sayap kepemimpinan. Loh, ini saya cerita Yahudi, loh sampean kok kelaham-kelehem gitu loh. Tapi terserah apa tafsirmu, karena saya tidak bisa membatasi ruang tafsir Anda. Pokoknya kalau ini nabi akhir zaman yang dijanjikan Tuhan melalui Isa bin Maryam, kita akan sokong. Kalau dia dari golongan kita, kalau dia adalah kelompok kita, dari darah keturunan kita, maka kita usung besar-besaran untuk menguasai dunia. Orang Arab masih pelangap-pelongo, belum tahu ada nabi akhir zaman bernama Ahmad. Nggak nyangka orang Arab jadi nabi. Orang Arab jangan ngartiun gawe lagi atuh nyembahan patekong. Bagaimana bisa cerdas, Pak? Tuhannya banyak atuh, 300 sekian berhala, ada yang dari terigu disembah, udah gitu digoreng, Pak. Boro-boro berpikir visioner tentang kenabian orang Arab waktu itu. Hanya satu bangsa Arab yang agak cerdas, karena dia membaca Taurat, dia membaca Injil, dia membaca kitab-kitab wahyu-wahyu Tuhan yang diturunkan sebelumnya, dipelajari. Waraqah bin Naufal bin Asad. Selebihnya nggak ngerti. Maka Yahudi kompak, ayo kita sambut pemimpin kita. Kalau ini nabi akhir zaman yang dijanjikan adalah dari kelompok kita, dari bangsa kita, maka kita akan jadikan dia adalah pemimpin besar untuk seluruh dunia. Kita akan sokong dia, kita akan gotong royong dia. Bila perlu kalau buat dana kampanyenya kita patungan semuanya. Pemimpin besar. Pas datang bukan Yahudi, tapi mereka sudah memprediksi. Bagaimana katanya kalau bukan dari Yahudi? Tidak ada kata lain, bunuh. Maka Anda lihat di dalam Ahwal wal Fitan Ibnu Katsir mengatakan Yahudi sudah lama mencari Muhammad sejak sebelum lahir, sebagaimana Yahudi sedang mencari pemimpin di akhir zaman yang dijanjikan sang Mujaddid, pembaharu. Mereka akan mencari, melakukan deteksi dini untuk mereka bunuh dan mereka lenyapkan. Diulang, nama Nabi Muhammad, Nabi Adam lebih tahu duluan, meskipun tidak tahu statusnya siapa Muhammad. Yang kedua, orang Yahudi sudah lebih tahu bakal ada Nabi akhir zaman bernama Ahmad. 2, 3. Ini bahan diskus kita. Yang ketiga, dalam kitab Syi'rul Hisan. Ini kitabnya aneh, langka, tapi di Banten, di daerah saya sangat digunakan oleh para ulama-ulama ahli tarikh. Ternyata, ayo bareng bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bukan hanya para rabi, orang-orang Yahudi yang mencari nabi akhir zaman, para dukun, kahin-kahin sudah lebih tahu akan ada nabi akhir zaman. Perhatikan, janten
Dukun-dukun ini sudah tahu bakal ada nabi akhir zaman. Dari mana dukun tahu? Berita langit yang bocor disadap oleh para jin. Sebelum Nur Muhammad turun ke dunia, ke dalam tubuhnya Sayyidatuna Aminah binti Wahbin, ternyata para jin bisa naik ke langit, tembus ke langit, mendengar obrolan makhluk langit, para malaikat. Diintip ku jin, disampaikan ke para dukun. Makanya hati-hati. Sudah ada orang, oh si Anu mah katanya orang pinter, bisa tahu di rumah kita kamarnya menghadap ke Anu, di depan rumah ada pohon Anu, lemarinya menghadap ke Anu, sampai pakai sempak warna apa bisa tahu. Itu semua berita jin, istikhdamat sihir. Hati-hati mukasafah jenis begitu, mukasafah batil itu. Ulah di guruan. Wah ini mau orang pinter. Maca sapinah gitu becus gitu. Orang pintar-pintar ngaji hadis arba'in gitu disebut pintar, hanya karena punya kemampuan ngagibrik. Rumah kamu menghadapkan orang kafir juga bisa. Hati-hati, jangan terpancing oleh hal itu. Nah, ternyata dukun seluruh dunia sudah mendengar berita bocoran dari jin bakal ada nabi akhir zaman, dan ilmu mereka, kekuasaan mereka akan runtuh kalau nabi akhir zaman lahir. Maka dia mama di mana? Dia mama bareng dia mama. Ada dukun besar, seorang perempuan yang diangkat, dituakan oleh para dukun lain sebagai ketua umum partai dukun. Ya terserah apa tafsir. Yang pasti dia memang jadi ketua para dukun. Dia mendengar kabar ini dari jin. Ini bahaya. Kalau ada nabi akhir zaman turun, bahaya, hancur. Maka buru-buru mereka melakukan kongres luar biasa antar dukun. Dipanggil ketua-ketua DPC dukun, korcan wilayah utara, wilayah timur, wilayah barat, dipanggil. Hei, ada apa? Ini bahaya. Ada apa ibu? Bahaya. Ada apa bu? Kebetulan dukunnya namanya asli dalam kitab, saya tidak buat-buat, saya bisa perlihatkan kitabnya, namanya Zarqa. Siapa? Yang kencang, Zarqa. Awas pakai zai. Zarqa. Zarqa. Ini kitab loh, maaf. Mungkin kalau di Gontor nggak dibaca kitab ini, tapi aku toleran dalam furu'iyah, hilafiyah. Aku bersama kalian dalam berjamaah dan usaha dakwah, dan kita satu tujuan dalam satu akidah. Toleran dalam perbedaan khilafiyah furu'iyah, satu tujuan dalam akidah, dan bersama-sama mengusung dakwah. Itu prinsip saya dan prinsip Anda semua. Karena saya yakin Anda semua bukan bagian dari pepecahan umat, tapi merangkul semua komunitas umat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Ya saya lihat saja kok tampang ustadz-ustadznya, Ustadz Sufi, Ustadz Heri. Ini kan di Bikar Sibuhan ada Ustadz Aang yang baby face. Saya memanggil beliau maestro sang baby face, wajah tanpa dosa, yang ganteng luar biasa, tapi penakut, alias takwa. Nah, dukun ini rapat, Ibu Zarqa ini. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kalau ini keburu turun, keburu pulang, bahaya. Ibu ketua mesti bagaimana tuh kalau udah begini? Kamu itu bisa hancur semua kalau dia ini sudah lahir ke dunia, bahaya. Terus bagaimana? Coba kamu pikirkan, ibu, kami nggak bisa mikir, ya kami mah pada bodoh, kebetulan pengurusnya bodoh-bodoh. Namanya juga dukun, nggak bisa bicara strategi. Sudah gini aja bu, kami masih sebagai petugas partai ibu, kumpulan aja duit, kami kumpulkan emas, kami kumpulkan. Saya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada ibu. Mau diapakan, mau bagaimana, kami masih siap biaya saja. Iuran sebagai anggota partai ibu, kami masih siap. Yang penting dia jangan sampai berhasil lahir ke dunia. Terkumpullah emas, maka Ibu Zarqa sebagai ketua umum para dukun melacak, melakukan operasi identifikasi, operasi intelijen, masuk ke kota Mekah. Kebetulan tinggal di Mekah ada pengurus cabang Mekah, waktu itu Hijaj namanya. Nama perempuan itu Takani. Siapa? Marani Takani. Takani.
Sampai di Hijaz tinggal di rumah Takani. Takani ini adalah seorang perempuan yang kalau bahasa sekarang adalah bridal atau salon, yang biasa ngurus rambut. Orang Arab itu seneng mengupahi orang, membayar orang untuk memberesi rambutnya, nyalon lah kalau sekarang. Di rumah Takani berdiam diri, perintah kepada Takani, kamu lakukan identifikasi, bila perlu kamu sadap WA, Facebook, Instagram, semua sadap, disadap semua, dibantu kekuatan batil syaitan dan iblis, dibantu oleh kekuatan bangsa jin kafir. Takani melakukan menyisir operasi intelijen di wilayah Hijaz. Pokoknya setiap ada perempuan yang gejala-gejalanya sudah mendekati mengandung, maka hati-hati, identifikasi, cari lacak di mana alamatnya. Ketemulah rumah Tuan Said Abdullah bin Abdul Muthalib. Dilaporkan kepada Ibu Zarko, singkat cerita, Ibu Ketua Umum, ada rumah yang mencurigakan. Ini kayaknya harus dipasang bendera HTI di belakang. Kira-kira begitu, kira-kira. Bagaimana? Itu tapi itu orang adalah bangsawan, istrinya bangsawan dari Bani Hashim, orang mulia. Oh gitu. Coba kamu periksa, diintip. Wah, kelihatannya sedang mengandung. Waktu itu usianya Sayyidatu Aminah, usia kandungan baru menjelang sebulan pun belum. Tapi nur sudah masuk. Min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Nanti ada maulid hakiki, ada maulid wani. Maulid wani 12 Rabiul Awal hari Senin, maulid hakiki nur sudah masuk. Kalau teori nur berarti teori DNA dalam ilmu kedokteran. Itu loh. Nah, maka diutuslah Takani ke rumah Tuan Abdullah untuk mengintip. Setelah mengintipnya berhasil, dilaporkan ke Ibu Zarko. Kata Ibu Zarko, kamu sekarang ini saya tugaskan, ini saya sudah beli pisau dengan senjata khusus yang sudah saya taburi racun. Racunnya pun saya beli 5.000 dirham, kalau katakanlah 5.000 pada mata uang waktu itu adalah mahal sekali. Ini kalau menyentuh ke bagian tubuh mati, kamu bunuh Aminah. Tapi ragu ini Takani, nggak mungkin saya lakukan itu, tidak mungkin ibu saya takut terjadi apa-apa, apalagi dia akan mengandung calon nabi akhir zaman, ini bahaya buat saya nggak sanggup. Dipaksa oleh Ibu Zarko, sudah jangan bilang nggak sanggup, nih jabatan sebagai komisaris, Mas, duit jabatan mau jadi apa kamu, asal kamu mau. Dikasih duit berupa emas, baheula logam emas. Akhirnya Takani mengambil risiko. Siap Ibu Ketua, saya laksanakan. Maka kata Imam Ghazali, Adinda Ustadz Sufi, sihir yang bahaya itu bukan pelet, bukan sihir lahwi, bukan sihir hindi, bukan sihir-sihir dari Banten. Kan masyhur tuh teluh Banten, karena emang sumber teluh di Pulau Jawa ya, di Bojonegoro Serang. Dari Bojonegoro Serang masuk ke Somang, dari Somang baru masuk ke Jampang. Jadi provinsi saya asli memang. Saya pernah ceramah di wilayah pinggiran Banten itu, minta api pada tahun berapa lah, udah 7 tahun 9 tahun lalu, minta api untuk nyalain korek, untuk nyalain rokok, tapi ternyata nggak ada yang punya. Masuk ke tetangga rumah, daerah-daerah perkampungan, saya ketok rumahnya minta sene, minta api, tiba-tiba ada ibu-ibu di tangannya itu sudah bara api. Ini kayak gitu. Jadi ilmu-ilmu begitu tuh luar biasa, ilmu hitam ya, ilmu hitam. Nauzubillahimin. Ya emang masih ada ilmu-ilmu begitu. Nah, ini kata Imam Ghazali, sihir yang model begitu insya Allah banyak selawat, banyak istighfar, banyak baca syahadat, banyak zikir kepada Allah, insya Allah akan mental sihir-sihir seperti itu. Tapi ada sihir yang sulit menolak dengan bacaan wiridan apapun, yakni kata Imam Ghazali, sihir berupa duit. Duit, pangkat, jabatan, apalagi pakai emas warna coklat, susah itu berbeda. Susah itu nolaknya. Anda baca hijib 100 kali juga itu Bismillahirrahmanirrahim, itu susah nolaknya. Bayangkan. Nah, karena Takani tergoda oleh duit, maka dilaksanakan eksekusi. Kata Tuan, kata Ibu Zarko, Takani kamu nggak usah gelisah, nggak usah khawatir, saya nanti di rumah kamu ngadain pesta, saya mau ngundang artis-artis dangdut koplo.
tuan-tuan laki-laki Arab undang ke rumah kamu, siapkan jamuan, ini biayanya. Pada saat kaum laki-laki lengah berpesta di rumahmu karena undangan kamu dan undangan aku, kamu datang ke rumahnya Aminah, pura-pura mengantarkan makanan, kamu bunuh Aminah. Betul saja, tokoh-tokoh laki-lakinya sudah datang ke rumah Ibu Takani. Darko sudah menjamu mereka dengan artis dan hiburan-hiburan, tari perut dan lain-lain. Takani senyap-senyap, mengendap-endap datang ke rumah Ibu Aminah, mengetuk pintu, dibuka, kaget Sayyidatuna Aminah. Wahai ibu, akankah di rumah engkau sedang ada kenduri? Ibu Aminah menanyakan kepada Ibu Takani. Ibu Takani menjawab, betul, tapi aku ingat kepadamu. Aku mau menghantarkan makanan untuk kamu. Karena Sayyidatuna Aminah itu sangat jujur, sangat baik dengan tetangganya, sepanjang hidupnya orang penuh kebaikan. Dia sambut Ibu Takani. Maka hati-hatilah kalau musuhmu sedang tersenyum, karena dia bukan ingin berbuat baik kepadamu. Tidak ada harimau yang senyum ingin berkencan denganmu. Mana ada harimau mengajak main poli denganmu? Masa ada harimau, yuk kita bikeran? Ada. Harimau ya tetap harimau. Hati-hati dengan harimau yang sedang tersenyum, karena dia akan memakanmu. Saja budak PAUD gitu. 5 menit lagi, saya kebun. Oh iya Bu, terima kasih. Kalau bahasa Sunda nyai gelis mate emut, nyai tujuh hajat di bumi ge emut bae aya tuangan. Padahal pisau sudah di sini nih dengan racun yang tingkat tinggi. Dan racun ini luar biasa. Karena racun ini Munir tidak ada kabar beritanya. Racun yang ditangkap kardus itu dan dibebaskan. Luar biasa. Begitu Ibu Sayyidatuna Aminah mengambil air untuk ditawarkan kepada Ibu Takani, Takani mengambil pisau dari arah tangan sebelah kanannya, tangan kiri menutup posisi tangan kanannya agar tidak kelihatan. Muncul Sayyidah Aminah, diambil pisau tersebut ditusukkan kepada perut Sayyidatuna Aminah. Tiba-tiba keluar cahaya kencang yang mendorong Takani terpental. Rame laki-laki yang tadinya di ujang mau pesta mendengar teriakan kencang datang menuju rumah Sayyidah Aminah. Semua terkejut, ternyata ada peristiwa yang menggemparkan. Kemudian gancangnya, singkatnya cerita, diinterogasi, ditanya Takani. Awalnya tidak ngaku. Kamu suruh siapa melakukan eksekusi di jalan tol? Kira-kira dan aku. Tapi kan Tuhan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Tuhan pasti akan memperlihatkan. Tidak sekarang, besok, tenang aja men. Apalagi kalau jagoan cilik sudah keluar si Sipa. Sepedanya akan terbang. Dan sepeda hari ini di kampus sedang tidak ada sepeda. Jadi Sipa semester 1, semester 2 sedang menunggu dikirim Tuhan sepeda-sepeda. Allahu Akbar jika EPI. Kalau saya kan bukan EPI, bukan HTI, bukan NU, bukan Banser, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, saya ini ya bukan. Sudah saya jelaskan, Miftah Fauzi itu makhluk yang bukan. Karena bukan, saya menjadi salbiah dari proses-proses lainnya. Apa itu salbiah? Anda baca huruf H tidak pakai titik. Kalau pakai titik Anda menjadi kho di atas, titik di atas menjadi kho, titik di bawah menjadi jim. Aku menjadi H, tidak punya titik di bawah dan di atas. Tapi aku bagian dari huruf. Pasti pusing kan? Saya aja yang ngomong masih mikir. Saya ngomong juga amatir mah. Karena Anda nggak tahu rumus sifat huruf, nggak tahu rumus huruf hijaiyah dan rahasia yang terkandung dari huruf hijaiyah. Anda harus baca kitab Syekh Jamal Syarif baru paham. Nah, sudah begitu hadirin sekalian, ditangkap, diinterogasi, nggak ngaku, pasang badan. Tapi karena interogasinya menyangkut keselamatan keluarganya, kehormatannya, baru dia ngomong, siapa yang suruh kamu? Zarko.
Cari Jarko, kata bangsa Arab, tuan-tuan Arab, cari kejar. Rupanya Jarko sudah lebih waspada, begitu mendengar kegaduhan, indranya jalan, insting nalurinya jalan, kabur, nggak ketangkap. Tidak bisa ditangkap Jarko, tapi Jarko dimakan oleh hewan-hewan buas di perbatasan sekarang haram dan tanah halal. Keluar dari kota Hijaz, mati kelaparan, mengenaskan, dan sebagian dagingnya tercabik-cabik. Itulah nasib Jarko yang hasut terhadap calon nabi akhir zaman. Jangan pernah lupa Allah berfirman, orang-orang yang hasut kepada kebenaran agama senantiasa ingin memadamkan, yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin mematikan cahaya Allah. Jangankan dakwahmu, jangankan ceramahmu, jangankan karya tulismu, jangankan teriakanmu tentang kebenaran, lawang Rasulullah ketika masih dalam kandungan mau dilenyapkan oleh mereka, apalagi setelah wujud membawa syariat. Betul? Pertanyaannya, menang apa kalah Rasul? Menang apa kalah? Menang kalah? Jawab yang kenyang. Menang kalah? Menang kalah? Menang kalah? Loh, itu menang kok. Meskipun prosesnya nanti ada perang Khandaq, Rasul sampai bertanya, mata Nasrullah, kapan pertolonganmu Tuhan? Bukan Nabi tidak percaya Tuhan, tapi mewakili kegelisahan sahabat Muhajirin dan Ansor pada saat perang Selat Khandaq. Kondisinya amat prihatin. Wajar kalau kalian, mata Nasrullah, ya Allah, kenapa ya hujan padahal milat? Manusiawi. Biasanya ribuan, sekarang semetan. Wajar manusiawi. Ya Allah, kok susah amat sih menegakkan hak? Ya Allah, kok susah amat, kapan pertolongan? Wajar manusiawi. Manusiawi begitu teh. Jangan, kamu mah bukan orang beriman. Kalau jangan sok tahu lah, Anda kan nggak tahu iman orang. Kapan pertolonganmu Tuhan? Bukan berarti dia kufur terhadap Tuhan. Saking dia berharap tentang pertolongannya Gusti Allah, tidak pernah dusta dengan janjinya, karena janji Allah itu bukan janji company, mutlak janjinya. Maka tidak ada peperangan Rasul yang dikalahkan oleh musuh. Khandaq itu, perang Uhud itu bukan kalah karena ujungnya draw 1-1, remis. Kan terdesak dulu, kalah dulu kafir. Pasukan umat Islam yang pemanah di gunung terpancing untuk mengambil harta rampasan perang. Mereka ternyata membuat pola jebakan. Begitu pasukan muslim turun mengambil harta benda itu, diserbu oleh mereka. Jadi sebenarnya 1-1, draw, remis. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Saya nggak mau Uhud Islam dianggap kalah. Sembarangan Uhud kalah, sembarangan Sayyidatuna Khadijah agamanya Nasrani. Sakur. Ente ini sudah tua, harus sudah ngomong tentang bekal akhirat buat bekal mati. Udah tua kok ngomong filsafat ontologi ente ini. Lah iya, wong tua itu sudah mikirin bekal akhirat. Kok ngomong yang aneh-aneh? Apa karena di kantor polisi kau ngomong begitu? Saya bilang. Sampaikan ke Profesor Sabir. Miftah Fauji protes. Saya ingin orang tua itu ngebimbing kami yang muda, ngomongnya yang normal-normal saja. Bukan berarti dia tidak pintar. Beliau memang orang pintar dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada beliau. Kami ini ingin dibimbing oleh kiai-kiai profesor tentang batin, tentang ruhani, tentang bagaimana kami belajar baik, tentang bagaimana kami bekal akhirat. Bukan disodori jangan takut murtad dan lain-lain. Wayah nambah sakur, sampun tuwo jenengan. Sudahlah, kalau udah umur 60 ke atas, 50 mah sudah jangan ngomong yang filsafat. Bekal akhirat, sholat sunat diperbanyak, baca tentang Al-Quran, bagaimana rumusnya membaca Al-Quran, bagaimana rumusnya sholat sunat, rumusnya saum sunat yang banyak, bagaimana bersedekah. Tolonglah ngomong yang begitu-begitu dah ke sekolah, ke kudu pikiran baik. Pusing aing mah. Kalau yang ngomongnya Ustadz Zulfi masih muda, boleh wacana diskus. Ya kalau sudah tua ya ojo ngomong yang begitu-begitulah. Tolong sampaikan ya kepada Mbah Sakur, saya hormat kepada beliau, dan kalau saya ketemu pasti saya mencium tangannya karena orang tua. Tapi saya juga iskal gitu loh. Cik atulah keur kieu teh segala ngomong nu kitu, duit keur hese, ekonomi hese, vaksin kudu wae panlir. Tolonglah ngomong yang mencerahkan, yang bikin gembira gitu ya. Betul apa betul? Serem amat sih ngomongnya kayak Pak Luhut. Pak Luhut juga suka serem, yang diomonginnya cuma kematian dari COVID. Nggak pernah Pak Luhut ngomong hamil akibat COVID meningkat, tidak ada. Saya kepengen Pak Luhut juga menyebut angka kehamilan meningkat gara-gara PPKM di rumah terus. Jadi Indonesia ini butuh hiburan gitu loh.
Sudah mah kita sulit, ekonomi sulit, fitnah banyak, beritanya serem-serem, ambulan juga bunyi terus. Betul ya? Vaksin dihubung-hubungkan dengan BLT, apa namanya, PKH dihubung-hubungkan dengan memperpanjang SIM, STNK. Aku udah begini, bagaimana itu saya teh? Apa saya harus pindah dari Indonesia ke Cianjur? Ayo nggak suka bumi mereka Jampang gitu. Masya Allah. Itulah sekilas. Silahkan Anda pikirkan, Anda renungkan. Pertama, bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak sebelum lahir sudah diincar oleh musuh, sudah diincar untuk ditumpas, sudah diincar untuk dihilangkan. Pun begitu ketika di kandungan, pun begitu ketika beliau deklarasi sebagai Rasul, terang-terangan di Mekah, 187 orang di Bukit Sofa, keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib yang tadinya percaya, mereka kemudian membelakangi, bahkan menghina dan menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Anda tidak ingin resiko dalam dakwah, Anda cukup zikir, dikir terus dikir, nggak perlu ngomong hak, nggak perlu ngomong batil, dikir aja, salat terus. Dijamin Anda tidak punya musuh. Paling istri Anda yang marah, Anda yang duitnya. Tapi kalau Anda kayak Ustadz Sufi, Anda kayak Ustadz Arif, Anda kayak Ustadz Heri, kayak Ustadz Aang, cerita hak dan batal, maka resiko itu pasti didapatkan. Sebagaimana Rasulullah mendapatkan dan dihadapkan kepada resiko-resiko besar, diintimidasi, diteror, diboykot, bahkan berkali-kali mau dibunuh. Tapi Rasulullah menang, tidak ada kata kalah. Menang, tidak ada kata kalah. Menang, tidak ada kata kalah. Menang, maka umat Muhammad pasti akan menang. Itu saya mah greget. Ini sekarang teletoy, letoy, jadi ke bawah arus. Oh, karena kondisi begini kita harus, ya gimana ya, namanya juga saya bukan tidak tahu, tapi bagaimana ya, aduh bagaimana ya, bagaimana wes dengan bagaimana. Jadi tetap semangat di Kersubuhan dengan milad yang keempat, tetap semangat, usaha dakwah lakukan, toleran dalam furu'iyah, khilafiyah furu'iyah, bekerja untuk dakwah, bersama-sama dalam dakwah, bekerja untuk akidah, kita tegakkan nilai-nilai kebaikan bagi agama, bangsa dan negara kita. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Terakhir saya ingin mengajak Anda semua bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim. Wasilah tawasul diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Tawasul terbagi dua. Pertama, bidzat. Yang kedua, bisifat. Sifat artinya dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh tidak ada yang kontra. Ijma semua ulama. Lakukanlah tawasul dengan amal soleh. Baca selawat, menyebut nama Nabi, salam kepada Nabi adalah perbuatan baik. Jadikanlah tawasulmu. Insya hadanallahu wa yakum ajma'in. Al-mabruk al-mabruk. Mohon maaf saya juga belum tidur, jadi mohon maaf agak kelayang-kelayang. Yang pasti pokoknya pikiran top lah. Top, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya biker subuhan tadi saya cerita sampai jadi dalil saya pulang duluan di pertemuan. Lebih dari 20 Habib tadi di Cianjur saya ngaji. Ribuan jemaah Torikoh ikut, pemuda, nanti ada di YouTube saya, itu pemuda Pancasila ikut, Sapu Jagat ikut, FPI ikut, Ansor ikut, semua ikut tadi. Saya cerita saya nggak bisa lama di sini karena menunggu ribuan biker subuhan. Tapi mereka berkata, biker subuhan Tasik Ciamis memang Priangan Timur begini. Demi Allah, kalian dipuji oleh mereka, kalian dihitung oleh mereka. Demi Allah saya bersaksi, kalian dipuji oleh mereka, kalian dihitung oleh mereka. Pertahankan, jangan merosot ini. Nanti mau hujan mau tidak berangkat, ngomong takbir ada hujan tidak datang. Ini yang streaming nonton lagi, kamu mah hanya bisa nonton aja, ngomong aja demi cintaku kepadamu, gunungku kita gunung kan kudaki, lautan kan kusuk, ada hujan, aduh nggak jadi apel lo, bloon lo. Lain kali kalau milad acara besar, mau hujan mau tidak, gayung bersambut telepon, ayo datang. Kita baru kehujanan, kita baru kena air hujan, belum kena peluru zaman dulu, zaman Belanda. Berangkat apapun yang terjadi, betul? Begitu, kalian sudah dipuji, dapat dihitung oleh dunia ini. Habib
Tapi Cianjur Sukabumi sudah menghitung. Alhamdulillah, ketika para santri kiai kurang berani sekarang muncul Bikar Subuhan menggerakkan dari masjid ke masjid. Nepi kasih aing 3 Garut ke eleh. Ini tolonglah besok-besok lusa. Insya Allah saya pun sekarang sudah diangkat oleh teman-teman skuteris sebagai penasehat setgap di tempat saya. Jadi skuteris ada sekian belas grup itu mengangkat saya sebagai dewan pembina mereka. Dan tanggal 11 Desember besok saya mau bawa ke sini skuter Vespa sekitar 1.500 Vespa ke tempat ini. Saya ingin kalian jangan kalah. Ayo. Takbir. Eleku Vespa. Tinggali Vespa. Udah. Tanduk dipasang di motor. Nanya ke saya, Pak Kiai, grup kami ada yang pakai tanduk, pakai aqua, pakai jaket tekil, digantungin. Itu bagaimana? Itu tingkat waliullah, kata saya. Jadi saya ingin persaingkan. Ini Bikar Subuhan, pembina utama, saya skuteris. Kita bersaing. Mana nanti yang paling banyak datang ke tempat ini? Oke? Oke, Adinda. Oke, tepuk tangan buat Bikar Subuhan, dan kita sambut nanti saudara baru kita skuter juga akan hadir di tempat ini, dan kita akan bersama-sama selawatan. Insya hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.